Nah, ayat ini ditujukan kepada Bani Israel siapa? Bani Israel yang ada di Madinah, yaitu 3 suku, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Terus ngandungnya. Lama kelamaan suatu ketika paceklik, krisis pangan, krisis air luar biasa. Itu loncat dongengnya, loncat. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang 11 hasut pada Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf paling ganteng, paling disayang bapaknya Nabi Yakub. Maka mereka mempunyai agenda yang sangat keji. Ayo, pateni saja udah, bunuh aja nih Yusuf ini. Yang 11 kata 11 orang itu, 11 saudaranya, kakaknya. Nabi Yusuf nomor bukan 11 aja, 10. Nabi Yusuf nomor 11. Kalau adiknya Bunyamin bagus, baik. Bunuh aja Yusuf ini. Waktu itu Nabi Yusuf juga sudah mimpi. Mimpi ada 11 bintang sujud kepada dia. Kan itu ya. Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Gimana? Yasjuduli. Li sajidin. Semua ada 11 bintang sujud pada saya. Kata bapaknya, diam, jangan cerita sama orang lain. Itu kamu akan jadi orang mulia, mengalahkan adik saudara-saudara kamu yang 11. Akhirnya rencana jelek dari 10 saudara dilaksanakan. Permisi pada ayahnya Nabi Yakub, ayah, saya akan berburu, cari binatang. Yusuf saya ajak ya, waduh jangan, saking sayangnya jangan. Udah tanggung jawab kami, Yusuf kalau ada apa-apa kami pertahankan, kami jaga. Ya sudah. Ternyata di tengah jalan Nabi Yusuf dijatuhkan dalam sumur. Di sumur berapa hari? Alfiyau, 1000 hari. Di sumur itu. Maka ada kota namanya Alfiyum ya. Di Mesir ada apa? Fi balad isma Alfiyum, 1000 hari. Nah, bajunya Nabi Yusuf dilumuri darah. Padahal darahnya binatang itu. Pulang ke bapaknya ke Nabi Yakub, semua pura-pura nangis. Ya nangis, pura-pura nangis. Waduh, Yusuf dimakan binatang harimau, binatang buas. Ini buktinya di bajunya, darah tok isinya. Nabi Yakub tahu sebenarnya anaknya bohong, tapi karena nggak ada bukti, dia sabar. Maka Nabi Yakub sabar. Nah, ketika lama-lama ada masa peceklik, krisis pangan, waduh, loncat lagi dongeng nih, loncat lagi nih. Nabi Yusuf ditemukan oleh rombongan onta mau ngambil air, ada bocah di dalam ini. Akhirnya diambil oleh rombongan onta-onta itu. Kalau di sini rombongannya kontainer lah, rombongan truk kontainer itu istirahat di situ. Ada anak di dalam sumur, dibawa masuk ke Mesir, dijual dengan harga murah. Dia nggak ngerti ini anak siapa, dijual bidarohi memaksusa dengan harga yang murah. Wa kanu minaz zahidin, karena orang-orang yang nemuin Nabi Yusuf itu orang onta itu orangnya zuhud, nggak tamak, nggak rakus. Dijual dengan harga murah. Yang beli adalah kepala bulog. Siapa namanya? Apa namanya? Kepala bulog yang mengurus pangan, mengurus beras, jagung, kedelai, gula kan itu bulog. Bukan Aziz namanya. Banyak yang mengatakan namanya Aziz, bukan, itu Aziz namanya pemimpin. Nabi Yusuf orangnya ganteng banget. Istrinya kepala bulog, Zulaikha, tergila-gila dengan Nabi Yusuf. Suatu ketika Nabi Yusuf dijak berbuat zina, masuk kamar, dikunci. Nabi Yusuf tidak mau, lari, ditarik bajunya, sobek di belakang. Tuh. Akhirnya ketahuan suaminya, ayo kamu berbuat selingkuh.
Kata Nabi Yusuf, tidak, saya nggak berbuat apa-apa dan saya dipaksa. Tapi dalam Quran dikatakan gimana? Idhammat biwa. Ya, sebenarnya akan terjadi, akan tergoda lah. Nabi Yusuf juga akan tergoda, tapi di bayang-bayangannya hadir bapaknya Nabi Yakub, sehingga beliau lari dari situ. Ketika akan berbuat, akan tergoda, Nabi Yakub datang, bayangannya datang, maka dia tidak berbuat. Ketahuan yang didakwa Yusuf ini kurang ajar kamu, dipelihara malah makan apa? Pagar makan tanaman. Ya. Enggak, bukan saya. Dia yang ngajak, bukan saya. Kata istrinya, oh enggak, Yusuf itu yang ngajak. Yusuf yang memulai, bukan saya, kata Zulaikha. Akhirnya keputusan, tanyain saja, ada bayi yang baru lahir, tanyain, apa bisa coba? Ditanya ada bayi, siapa yang berbuat ini, berbuat serong? Kata bayi jawabnya, lihat yang sobek mana. Kalau baju Nabi Yusuf itu sobek belakang, berarti yang ngajak Zulaikha. Tapi kalau yang sobek itu depan, berarti Nabi Yusuf yang akan merkosa, Zulaikhanya nggak mau, nyobek bajunya berarti depan dong. Kalau paham nggak? Jadi kalau Nabi Yusuf akan merkosa, kemudian Zulaikhanya menolak, maka yang sobek bajunya di sebelah depan. Tapi kalau yang belakang berarti Nabi Yusuf ditarik, nggak mau, ditarik dari belakang. Paham betul? Betul, berarti kamu, kata suami, berarti kamu Zulaikha yang kurang ajar. Isu gempar isu di seluruh kota bahwa istrinya kepala bulog selingkuh dengan anak angkatnya. Wah, jelas sekali isunya. Maka Zulaikha membuat rencana. Ibu-ibu dikumpulkan, masing-masing diberi apel dan pisau. Apel dan pisau. Nabi Yusuf suruh keluar dari belakang, keluar jalan di depan kayak fashion show itu. Jalan di depannya ibu-ibu. Ayo mulai dimakan, ayo apelnya mulai dimakan. Ibu mulai ngiris apel. Nabi Yusuf keluar, semua terpesona dengan kegantengannya Yusuf. Sampai semua mengatakan, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatana aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in huwa illa malakun karim. Dia ngiris apel, lama-lama ngiris tangannya semua, ngiris jarinya sendiri. Enggak terasa itu. Karena melihat orang ganteng, itu enggak kamu lihat orang tampan? Nabrak tiang listrik enggak kerasa ya? Jalan ketemu dengan anak ganteng, sampai melenteleng, sampai jalan miring itu, nabrak tiang listrik, tiang telepon, nggak terasa. Itu dalilnya fana. Jadi kalau seorang wali fana, artinya waliullah itu kesedot, termagnet oleh kebesaran Allah. Seorang waliullah, seorang wali, ketika melihat ma'rifat, melihat kebesarannya Allah, sampai fana, lupa apa yang ada di sekitarnya, lupa dengan dirinya. Kadang-kadang ada wali yang telanjang, ngalor ngidul telanjang, karena nggak sadar. Ada wali yang joget-joget, karena nggak sadar. Karena wujud kita ini sangat kecil, sangat tidak ada apa-apanya, diberi penglihatan melihat kebesaran Allah sampai gini teman-teman, gini. Kamu ketemu dengan presiden. Padahal rencananya kalau presiden nanti ketemu saya mau ngomong ini. Ternyata di depannya hilang semua, lupa semua mau ngomong itu. Saking tersedot kita ini oleh kebesarannya presiden. Itu apalagi Allah. Maka seorang wali yang sedang tersedot oleh Allah namanya majdzub. Apa namanya? Jadzab. Majdzub. Banyak kiai-kiai yang pelonga apa namanya, kayak ya memang orang gila, ya memang gila, memang jadzab tuh gila, tapi gila kepada Allah. Gila memang jadzab itu, tapi kok gila kepada Allah. Kiai Nawawi Sidogiri
Itu kalau lagi jadab, kalungan tip kecil, dangdut, setelah keras, dia joget-joget. Kiai Nawawi Sidokiri yang terkenal itu, sampai sekarang masih hidup. Itu namanya jadab. Nah, orang kalau jadab kadang lupa sholat, lupa segalanya. Karena sudah, ya orang gila. Tapi gila karena melihat Allah, bukan gila karena melihat perempuan, bukan. Nah, suatu ketika, wah panjang judulnya, besok lagi lah. Ya Bani Israel ay aulada Yaqub, anak-anaknya Yaqub. Udhkuru ni'mati, ingatlah kamu sekalian nikmatku allati an'amtu alaikum yang telah kuberikan kepada kamu sekalian. Ay ala abaikum, dulu bapakmu saya kasih nikmat besar sekali. Ingat, dia akan keturunannya ini. Ay ala abaikum minal inja min Fir'aun. Inja ya Masya Allah. Saya nggak setuju inja tuh. Minan najah itu aja ya. Orang kalau nulis pasti ada salahnya. Kalau Syarwaji nggak pernah ada salah, nggak pernah nulis. Ya orang kalau ngarang pasti ada salahnya. Ngarang segini besarnya pasti ada salahnya. Entah satu, entah dua salahnya. Kalau kamu nggak ada salah karena tidak nulis. Kamu pernah nggak nabrak orang? Nggak pernah kan? Yang nggak pernah nyupir. Yang nabrak itu orang yang nyupir. Nah, kamu nggak pernah nyupir, yang nggak nabrak. Minan najah saja sebenarnya. Minal inja'i dari selamat min Fir'aun dari Fir'aun. Wa falaqil bahar dan terbelahnya laut merah. Wa tadlil ghamam dan apa? Berteduh. Meneduhkan meneduhkan diteduhkan oleh mega wa ghadzalik bi antashkuruha bi taati agar kamu sekalian wahai Bani Israel bersyukur kepada nikmat yang telah kuberikan dengan apa? Dengan taat kepadaku, ibadah kepadaku. Jadi ringkas ceritanya begini, jadi balik cerita lagi. Gimana tuh? Nabi Yusuf ada temannya 2 orang ditahan. Nabi Yusuf ditahan, Nabi Yusuf di penjara. Di penjara ada teman satu penjara 2 orang. Mimpi. Yang satu mimpi bahwa saya mimpi gimana? Ada sapi kecil memakan sapi gemuk. Ada sapi kecil memakan sapi gemuk. Satu lagi mimpinya apa? Kata Nabi Yusuf, ini kamu akan apa? Kamu akan dibunuh, akan dieksekusi. Yang satunya, yang satu lagi kamu sebentar lagi akan keluar. Dan kalau keluar sampaikan kepada penguasa raja bahwa nanti akan ada paceklik 7 tahun. Gak ada gandum, gak ada jagung, gak ada beras, gak ada air. 7 tahun nanti. Oleh karena itu semenjak sekarang ayo nimbun gandum disimpan di gudang, di lumbung, siap-siap untuk menghadapi masa paceklik. Orang ini keluar lupa, nggak cerita gitu, nggak langsung cerita. Nah, suatu ketika raja mimpi tadi itu, mimpinya itu yang tadi mimpinya bukan mimpinya raja itu, bukan mimpinya si yang teman di penjara itu. Mimpinya gimana? Itu mimpinya yang satu akan dihukum mati, yang satu bebas. Gimana mimpinya tuh? Di surat Yusuf ada nanti. Nah, ini yang mimpi raja. Fir'aunnya mimpi itu tadi ada sapi kurus memakan sapi gemuk. Nah, kemudian siapa yang tahu? Tukang-tukang mimpi yang ada di sekitar istana nggak bisa menjawab, mentakwil. Hingga dia alasannya, wah itu cuma adghatsu ahlam, kembangnya orang tidur aja itu, nggak usah
nggak usah dipikirin, itu hanya kembangnya orang tidur. Tapi akhirnya si teman satu kamar penjara Nabi Yusuf mendengar bahwa raja lagi mencari orang yang bisa memaknai arti mimpi. Dia menghadap, itu di penjara, dalam penjara tuh ada yang namanya Yusuf, itu pinter mentakwil mimpi. Oh gitu ya, coba panggil, keluarkan dari penjara. Dikeluarkan, terus kata Nabi Yusuf itu, apa itu artinya? Artinya akan datang masa paceklik 7 tahun, maka dari sekarang segera siap-siap menyimpan gandum yang sebanyak-banyaknya. Nurut rajanya, betul paceklik. Wah, jadi Yusuf sekarang jadi orang besar, tangan kanannya Fir'aun sudah, walaupun dari kelompok Bani Israel, walaupun bukan orang asli. Ketika paceklik, di Palestina pun paceklik. Nabi Yakub dan anak-anaknya yang 11 nggak ada bahan makan, nggak ada yang bisa dimakan. Akhirnya mendengar berita bahwa di Mesir banyak gandum. Di Mesir banyak gandum. Ya udah, kita ke sana. Permisi pada bapaknya yang 11 anak itu. Bapak, saya mau ke Mesir. Kami semua ini. Bunyamin juga saya ajak Bunyamin. Jangan, enggak ada tanggung jawab. Cari makanan maksudnya. Bawa, kan dulu ditukar dengan emas, ditukar dengan kulit domba gitu kan. Beli makanannya, ditukar dengan kambing. Bawa berangkat ke Mesir, 11 anak Yakub itu. Dengan bawa kambing akan ditukar dengan gandum. Jumpa dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tahu, ngerti, datangnya kakak-kakak saya kurang ajar itu kan. Akhirnya diberi masing-masing diberi 2 karung gandum. Udah sana pulang. Nah, tapi yang di gandumnya, yang di karungnya Bunyamin dimasukin takeran apa namanya? Yang untuk menakar gandumnya itu apa namanya? Iya, takaran itu. Mangkok lah udah. Iya, bukan mangkok besar itu. Yang bisa muat 1 kilo lah, 1 mud. Yang terdiri dari emas. Itu miliknya raja itu. Dimasukkan dalam karungnya Bunyamin. Pulang permisi. Ada pasukan tentara yang ngejar pakai kuda. Stop. Raja kehilangan takaran yang terbuat dari emas. Masa kami gak ada yang mencuri, kami kesini baik-baik kok, mencari pangan. Geledah, buka. Dibuka, ketahuan siapa yang punya itu. Bunyamin, tangkap. Kata yang lainnya, sudah ditukar dengan kami saja yang ditahan, jangan Bunyamin. Bapaknya nanti kasihan, rindu nanti. Nabi Yakub sampai buta, nangisi Yusuf sampai buta Nabi Yakub. Enggak bisa kata tentara. Siapa yang salah itu yang harus ditangkap. Akhirnya terpaksa Bunyamin di penjara. Balik lagi ke Mesir. Yang 10 pulang sambil nangis, betul-betul sumpah-sumpah. Kalau ini betul-betul bahwa Bunyamin mencuri. Maka sekarang ada di penjara, di Kapolseknya Mesir, di Polsek. Bapaknya semakin menangis, itu semakin susah. Makanan habis. Atau berapa bulan makan habis, pergi lagi ke sana, ke Mesir, mau cari gandum lagi. Atau setahun atau apalah, sudah setahun barangkali makan udah habis gandumnya. Sambil Nabi Yakub pesan, ya udah sana pergi, udkhulu min abwabim mutafarriqah. Nanti kalau masuk Mesir jangan satu pintu ya, masing-masing masuk pintu-pintu yang sendiri-sendiri. 10 orang masuk pintu yang beda-beda. Mudah-mudahan bisa ketemu dengan Yusuf. Kata bapaknya, katanya siap, insyaallah. Taat, kali ini taat dia. Nah, datang lagi. Jumpa dengan Nabi Yusuf. Kami datang ingin membeli gandum lagi, ditukar dengan kambing. Nabi Yusuf jawab, kamu sekalian, apa yang telah kau perbuat dengan saudaramu dulu? Semua kaget.
kepala bulognya tanya, apa yang telah kamu perbuat kepada saudaramu dulu? Semua kaget. Akhirnya langsung menebak, anta Yusuf, kamu Yusuf ya? Nah, ini ya udah, akhirnya ketemu dengan saudara-saudaranya. Oleh Nabi Yusuf, bapaknya dan saudara-saudaranya dipindah ke Mesir. Jadi Nabi Yakub dan saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang 11, Bani Israil semua 11 itu tinggal di Mesir. Lama-lama menjadi satu suku Bani Israil di Mesir, besar sekali. Satu suku. Nah, Fir'aun yang berkuasa, kadang-kadang Raja Fir'aun baik, kadang-kadang Fir'aun yang jelek. Fir'aun yang jelek ketika zaman Nabi Musa. Musa dari kampung Bani Israel. Dari kampung Bani Israel. Bukan orang Mesir, bukan. Bani Israel yang ada di Mesir. Nah, Fir'aun itu membangun piramid. Bangun piramid yang hebat itu. Piramid, ngerti nggak piramid? Di Mesir itu ada piramid. Di dalamnya isinya batangnya, mayitnya, jenazahnya raja-raja Mesir dibalsem sudah 7.000 tahun gak ambrol. Sekarang udah dibuka semua sekarang sih. Disimpannya di piramid dengan segala kekayaannya, piring emas, sandal emas, baju emas, emas semua murni, emas murni. Dipan emas, kursi emas, meja emas. Kalau kalian tahu berangkat ke Mesir, lihat di museum, ada semua kekayaan Mesir tidak ditaruh di museum. Nah, raja yang jahat memerintahkan ketika membangun piramid, orang-orang Bani Israel diperintah kerja paksa mengangkat batu yang besar-besar itu, yang besar-besar itu. Itulah Bani Israel.